perusahaan, di mana dengan mengetahui dampak dari suatu transaksi atau peristiwa terhadap perusahaan, pihak yang berkepentingan dapat menilai kinerja perusahaan. Jadi intinya, dengan melihat laporan keuangan sebuah perusahaan, maka pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahui seperti apa kondisi keuangan dari sebuah perusahaan. Jadi, dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa laporan keuangan ini sangat penting untuk dibuat oleh perusahaan. Jadi, dari definisi ini dapat kita simpulkan bahwa berbagai transaksi dan peristiwa yang dialami oleh perusahaan itu akan dicatat di laporan keuangan. Jadi ada beberapa unsur-unsur laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi, kemudian yang kedua nanti kita buat laporan perubahan modal, dan yang ketiga adalah neraca. Masih ada sebenarnya 3 unsur laporan keuangan yang lain, tapi yang akan kita bahas adalah pertama, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Baiklah, kita mulai dari unsur yang pertama, yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi menyajikan seluruh pendapatan dan beban perusahaan selama satu periode akuntansi. Jadi, isi dari laporan laba rugi adalah semua atau seluruh pendapatan dan beban yang terjadi di perusahaan selama satu periode akuntansi atau selama 1 tahun. Jadi, sebenarnya laporan laba rugi ini sudah ada di kertas kerja yang kita susun sebelumnya, yaitu di usaha reparasi bagus. Di situ kemarin sudah ada rugi laba atau laba rugi, itu sama saja. Kemudian sudah ada juga neraca. Jadi rugi laba atau neraca yang ada di kertas kerja ini sebenarnya sama dengan laporan keuangan yang akan kita buat nantinya. Hanya saja kalau di kertas kerja, laporan laba rugi dan neraca ini berbentuk kolom debit dan kredit, sedangkan yang akan kita buat nantinya adalah dalam bentuk laporan, hanya itu bedanya. Untuk saldo-saldonya itu akan sama. Jadi, mari kita perhatikan bersama. Jadi, laporan laba rugi itu dapat kita buat dalam 2 bentuk, yaitu bentuk skontro dan bentuk stafel atau bentuk laporan. Nah, kalau bentuk stafel atau bentuk laporan ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu single step dan multiple step. Jadi di sini sudah ada contohnya. Di sini ada contoh laporan laba rugi single step dan multiple step. Mari kita lihat perbedaan dari kedua bentuk ini terlebih dahulu. Kalau laporan dengan bentuk single step disusun dengan menghimpun seluruh pendapatan di satu pihak dengan seluruh beban di pihak lain. Jadi, dalam laporan laba rugi bentuk single step itu tidak dibedakan pendapatan usaha dengan pendapatan di luar usaha. Seperti contoh yang ada ini, di sini usahanya adalah bergerak di bidang salon. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, kalau usahanya bergerak di bidang salon, tentunya kegiatan utama dari usaha ini adalah salon. Jadi tentunya kalau kegiatan utamanya salon, maka pendapatan dan bebannya adalah berkaitan dengan kegiatan utamanya, yaitu salon. Jadi di sini ada 2 jenis pendapatan. Yang pertama adalah pendapatan salon dan pendapatan bunga. Pendapatan salon di sini adalah pendapatan yang berkaitan langsung
dengan usaha yang dilakukan oleh usaha perusahaan jasa tersebut. Jadi di sini ada pendapatan salon, itu disebut dengan pendapatan usaha, dan pendapatan bunga. Pendapatan bunga ini adalah pendapatan di luar usaha. Kalau dalam bentuk single step, maka pendapatan salon dengan pendapatan bunga itu disatukan, tidak dipisahkan. Jadi di sini dibuat pendapatan salon 15 juta, kemudian pendapatan bunga 1 juta, maka jumlah pendapatannya 16 juta. Kemudian ke beban. Sama halnya dengan pendapatan tadi, beban dalam bentuk single step itu tidak dibedakan antara beban usaha dengan beban di luar usaha. Jadi, dalam single step, semua beban itu dituliskan bersatu. Kalau kita pilah-pilah lagi jenis beban ini dibedakan menjadi dua. Beban gaji, beban sewa, dan beban perlengkapan ini termasuk ke beban usaha atau beban yang berkaitan langsung dengan kegiatan utama perusahaan. Sedangkan beban kerugian pencurian peralatan itu merupakan beban di luar usaha. Nah, kalau di single step ini disatukan, sehingga jumlah dari semua beban ini adalah 6.100.000 rupiah. Untuk memperoleh laba bersih, maka jumlah pendapatan dikurang jumlah beban, maka hasilnya adalah 9.900.000. Nah, itu untuk bentuk single step. Sekarang kita lihat bentuk yang kedua, yaitu bentuk multiple step. Ada perbedaan antara bentuk single step dengan multiple step. Kalau di single step tadi semuanya disatukan, tidak dipisah-pisah antara pendapatan usaha dengan pendapatan di luar usaha, demikian juga dengan beban usaha dan beban di luar usaha, maka di bentuk multiple step ini itu dibedakan. Kita lihat bersama. Pendapatan salon itu ada di atas sebesar 15 juta rupiah, kemudian dikurang beban usaha, yaitu beban yang berkaitan langsung dengan kegiatan utama perusahaan, yang terdiri dari beban gaji, beban sewa, dan beban perlengkapan salon. Maka pendapatan salon dikurang beban usaha, hasilnya adalah 9.400.000 rupiah. Kemudian di sebelah bawah akan dihitung lagi hal-hal di luar usaha yang terdiri dari pendapatan di luar usaha dan beban-beban di luar usaha. Pendapatan di luar usahanya adalah pendapatan bunga. Maka itu akan dikurangkan dengan beban di luar usaha, yaitu beban kerugian kecurian peralatan. Maka pendapatan dikurang beban, laba di luar usaha adalah 500.000 rupiah. Maka untuk mencari laba bersihnya, laba usaha ditambah dengan laba di luar usaha, hasilnya 9.900.000 rupiah. Jadi hasil perhitungan laporan laba rugi bentuk multiple step dengan single step sama, yaitu sama-sama 9.900.000. Yang membedakannya hanya bentuk pencatatan laporannya saja. Kalau di single step, pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha dituliskan di satu tempat, maka di multiple step pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha dibedakan. Demikian juga dengan beban. Jadi itu perbedaan antara single step dan multiple step. Dan untuk saat sekarang ini yang paling sering digunakan adalah laporan laba rugi multiple step. Perlu anak-anak kami ketahui, untuk menyelesaikan laporan laba rugi,
unsur-unsur yang kita masukkan ke dalam laporan laba rugi terdiri dari pendapatan dan beban. Jadi, kalau pendapatannya lebih besar dari beban, maka usaha tersebut memperoleh laba. Dan sebaliknya, kalau pendapatannya lebih kecil dari beban, maka perusahaan tersebut mengalami kerugian. Jadi, demikian penjelasan dari Ibu untuk laporan laba rugi. Ibu harap anak-anak Ibu bisa memahami. Terima kasih.